Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Selamat malam, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Amin. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, apakah sudah ada yang pernah mengikuti di hari sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah. Oke, belum semua ya. Baik, kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada konseli oleh konselor dalam format kelompok dengan memperhatikan dinamika kelompok dalam membahas topik-topik tertentu yang sedang trending, yang mana tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Dan tujuannya untuk berbagai aspek kehidupan dapat melatih kalian untuk saling bertegang rasa, mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat individu, serta dapat melatih kalian untuk berani mengemukakan pendapat atau ide kalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Di sini kita perkenalkan terlebih dahulu ya, agar mengenal satu sama lain. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, perkenalannya biasa saja, cukup menyebutkan nama, hobi, dan alamat. Dari Ibu ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nur Azizah, hobi menonton, asal dari Brebes. Baik, nama saya Andika. Hobi saya belajar. Saya asli Pekalongan. Ya, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Itayu Francisca, hobi memasak, asal Pemalang. Ya, perkenalkan saya Roy Kuko Prasya, asal Brebes, hobi makan. Oke, terima kasih. Jadi di sini pada bimbingan kelompok itu ada pilihan waktu atau kesepakatan waktu. Di sini ada waktu 40 menit sampai 45 menit. Jadi waktunya mau berapa menit, teman-teman? 40, Bu. 40. 40 menit. Bu. Ya. Oke, Ibu mulai 40 menit dari sekarang. Jadi di sini bimbingan kelompok itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Di sini juga Ibu mengharapkan sekali pada tahap kegiatan nantinya kalian dapat aktif untuk berpendapat atau menanyakan atau ingin ada yang belum paham. Dan di sini juga ada peraturan-peraturan dalam bimbingan kelompok ya teman-teman. Jika mau berpendapat atau bertanya, biasakan terlebih dahulu mengangkat tangan kanan terlebih dahulu untuk contohnya Bu izin bertanya atau Bu izin berpendapat. Gimana? Paham teman-teman? Paham, Bu. Oke, jadi di sini Ibu akan menggunakan teknik ekspositori. Di sini ada 2 topik ya teman-teman dalam bimbingan kelompok. Yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Di sini Ibu akan membahas topik yang sudah Ibu share waktu minggu lalu, yaitu mengatur waktu belajar. Di sini apakah ada yang tahu apa itu pengertian mengatur waktu belajar?
Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum tahu. Sepenuhnya tahu. Ya, sedikit Ibu jelaskan ya. Pengertian waktu tersendiri yaitu melakukan jadwal belajar dan mengatur memprioritaskan belajar dalam konteks membagi waktu dengan aktivitas keluarga, belajar, bermain, dan lain-lain. Yaitu kita membagi waktu dalam keseharian kita ya, apalagi dalam era seperti ini kita mau 24 jam di rumah, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dalam belajar. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teknik ekspositori. Jadi teknik ekspositori yaitu salah satu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal oleh konselor kepada klien dengan maksud agar klien dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal dengan persiapan, penyajian, dan korelasi. Bu senang Sabar. ya? Sabar. Potong ora. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Pasti kalian punya aturan tersendiri dalam mengatur waktu belajar ya. Nanti satu-satu menjelaskan waktu belajar kalian seperti apa, biar kita bisa sharing bareng. Ya, dimulai dari Mas yang memakai baju hitam. Bagaimana sih pada saat pandemi seperti ini, kamu mengatur waktu belajarnya? Ya, kalau saya untuk mengatur waktu belajarnya saat pandemi ini, kan untuk pembelajaran saat ini kan melalui online ya, Bu. Ya, kita mempersiapkan dulu jadwalnya dibikin secara detail. Seperti contohnya kayak jadwal pagi, masuknya kan jam 7 ya, jam 7, terus sampai jam 10, kan kayak gitu, dipersingkat pembelajarannya, terus sisanya buat ngerjain tugas sama bantu orang tua, kayak gitu, Bu. Oh iya, terima kasih. Pasti setiap individu berbeda-beda ya dalam mengatur waktu belajar. Sekarang silakan Mbak Ita. Kalau saya sendiri itu waktu belajarnya nggak teratur gitu loh Bu. Jadi kayak sepinginnya gitu. Yang penting belajar gitu. Misalkan lagi sempatnya malam ya malam, kalau sempatnya siang ya siang. Tapi kalau saya itu selalu bikin rangkuman atau review materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Jadi supaya saya belajarnya itu lebih gampang gitu. Oke, sedikit sharing ya. Berarti mengatur waktu belajar Mbak Ita waktunya tidak teratur. Kayak misalkan sesempatnya saja, yang penting belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Andika. Baik, kalau saya sendiri sih waktu belajar saya itu dimulai sebelum perkuliahan, Bu, kayak kuliah jam 8, nanti saya belajar jam 7 gitu. Dan selalu mempersiapkan rangkuman materi yang akan dibahas pada perkuliahan hari itu juga. Oke, berarti intinya mempersiapkan sebelum pembelajaran ya Mas Andika. Ya, Bu. Oke. Ya, semua jawaban kalian benar semua karena semua juga pasti memiliki waktu peraturan belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang mereview, yang pastinya waktu tidak teratur, nggak apa-apa, yang penting tetap belajar. Langsung ice breaking ya. Terserah ya, kena lu bertanya Yuk, apa sih? Oke teman-teman, sepertinya kalian sudah merasa bosan ya. Ibu akan memberikan satu ice breaking, tidak mudah, maksudnya tidak mudah dan tidak gampang.
ice breaking yang akan Ibu berikan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 tapi menggunakan huruf I semua. Oke, mengerti? Siap. Sambil tepuk tangan ya. Lagi nggak video. 1. Semua di mood 1, 2, 3. Dilin ki dilimi ripi ripi wirningi hiji mirimi didin biri militis bilin hiji Dir. pitiki singit sisiu bilin ki tinggil impit ipiging irit irit. Ya, ice breaking yang Ibu berikan adalah bertujuan untuk menggerakkan mulut dan sedikit menggerakkan tangan kita yang tepuk tangan ya, teman-teman. Ya, Bu. Oke, setelah melakukan ice breaking, semoga dapat memulihkan keadaan semangat kalian ya. Jadi, kesimpulannya, mengatur waktu belajar itu berbeda-beda setiap individu. Yang paling penting yaitu yang pertama, buatlah jadwal secara tertulis atau seperti membuat jadwal waktu, kayak misalkan jam 7 mulai ada pembelajaran, kita sudah menyiapkan jam 7 sampai jam 10 sampai jam berapa kegiatan apa lagi, seperti jadwal harian biasa. Terus berusaha menaati atau menjalankan kegiatan yang telah terjadwal. Jadi kita cukup melihat jadwal yang sudah tertata oleh kita. Jadi harus konsisten ya, misalkan jam 10 sudah memasuki pembelajaran, kita harus sebisa mungkin menjalankannya. Yang berikutnya, beri waktu yang cukup untuk kegiatan atau belajar, tidur, makan, istirahat, dan beribadah. Pasti bisalah, sudah dewasa kita membagi waktu semua itu. Berikutnya, memprioritaskan tugas-tugas, karena kita semua dari rumah dan belajar juga dari rumah, dan sekarang pun beban tugas kan makin banyak. Jadi usahakan memprioritaskan tugas. Yang berikutnya, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas. Kayak mempersiapkan materi sebelum belajar. Berikutnya, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pembelajaran setelah masuk kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa merangkum. Berikutnya, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Terus, pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Berikutnya, rencanakan juga deadline. Seperti misalkan ada tugas hari ini diberikan, kita melihat terakhir harus dikerjakan hari apa, misal jam berapa, dan kita jangan sampai mematok harus melihat deadline masih jauh, sebisa mungkin kita mengerjakannya. Terus jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore, atau hari, atau malam. Yang terakhir, jadwalkan mereview atau merangkum bahan pembelajaran minggu lalu untuk kita belajar lagi. Baik, di sini Ibu akan mengulangi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang belum jelas, apa sedikit mengganjal gitu, supaya Ibu jelaskan kembali. Sudah, Bu. Karena tujuannya agar siswa paham ya tentang materi apa yang setelah Ibu sampaikan. Tidak, Bu, sudah paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Iya. Karena tujuannya siswa agar paham dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Harapan Ibu juga kalian bisa menerapkan ya waktu belajar kalian Iya, Bu. dengan baik. Oke, karena waktu sudah hampir mau 40 menit, Ibu akhiri di sini, dan pertemuan kita tidak akan berakhir pada hari ini saja. Kita akan menjadwalkan kembali kapan enaknya teman-teman.
Minggu depan, Bu. Di waktu depan. dan Sama. sama. Oke. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama ya. Ya. Oke. Cukup sekian dari Ibu, tidak ada yang mau bertanya lagi. Cukup, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Cukup, Bu. Oke. Sudah Iya, puas. Iya, terima kasih ya untuk kehadiran kalian, untuk waktu kalian telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sama-sama, Bu. Ya, Baik, terima Bu. kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.